Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi dalam berdoa dan berbuah. Mari sebelum kita memulai, kita siapkan hati kita supaya sungguh-sungguh hati kita malam ini berubah, sikap kita pun berubah menjadi seperti yang dikatakan firman Tuhan. Supaya kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bapa, malam ini kami datang padamu, kiranya Engkau yang berbicara dalam hati kami, kiranya Roh-Mu melembutkan hati kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Tolong supaya firman-Mu benar-benar menguasai pikiran kami, supaya sikap hati kami pun berubah, supaya kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan damai yang diberikan sangat besar. Amin. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati jemaat. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya. Yesus Tuhan, damai, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadi. Biarlah hati kita menjadi gemar pada malam hari ini. Tuhan besertaku Sepanjang jalanku, ku serahkan padanya. Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya. Yesus Tuhan, ku serahkan padanya. Yesus Tuhan. Mari kita dengarkan apa kata firman Tuhan, supaya hidup kita betul-betul penuh damai sejahtera dan bahkan membawa damai sejahtera. Tentu kita semua ingin merasakan damai, bukan? Atau mungkin ada yang ingin kekacauan dalam hidup? Saya rasa tidak. Mari kita baca Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah bukan? Kita semua anak-anak Allah kan? Kalau kita semua anak-anak Allah, kita harus membawa damai. Jangan sampai kita mengaku sebagai anak Allah, ternyata kehadiran kita bukan membawa damai, tapi malah membawa api yang panas, yang membuat suasana menjadi tidak menyenangkan buat orang-orang di sekitar kita. Ya, kita harus datang sebagai anak-anak Allah yang membawa kesejukan. Ya, nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya bisa kita pelajari di dalam Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Saya bacakan.
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, lidah yang apa tadi? Lidahnya orang bijak membawa kesembuhan. Tetapi ada yang dikatakan lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Nah, yang manakah yang ada pada diri kita? Kita perlu menjaga mulut kita. Kita perlu mengendalikan lidah kita. Jangan sampai kata-kata kita menyakitkan orang lain. Jangan sampai kata-kata kita bukannya menyejukkan, tetapi malah membawa sakit hati, membawa kericuhan di mana-mana. Seringkali kita tidak sadar kata-kata yang kita ucapkan begitu saja ternyata bisa melukai hati orang lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar mengendalikan lidah kita. Nah, seringkali lidah ini dikendalikan oleh apa? Oleh hati kita. Seringkali ada anak-anak Tuhan tetapi lidahnya menebar api di mana-mana karena memang hatinya panas. Hatinya bergejolak penuh dengan mungkin dengan kekesalan. Mungkin masih ada sakit hati yang disimpan. Sehingga tidak ada damai di hati. Dan seringkali ketika tidak ada damai di hati, ya itulah maka kata-kata yang keluar juga kata-kata yang tidak membawa damai. Maka mari kita belajar sesuai firman Tuhan kali ini. Kita mulai dengan menyerahkan hati kita, menyerahkan pikiran kita untuk dikuasai oleh Tuhan, untuk menerima damai yang dari Tuhan. Mungkin ada hal-hal di dalam hidup kita ini yang masih tersimpan di hati yang membuat hati kita tidak merasakan damai. Mari saat ini kita sama-sama menghadap Tuhan. Kita buka hati kita buka pikiran kita. Supaya damai Allah menguasai kita. Supaya kehendak Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Saudara mau? Mari kita teduhkan hati sejenak. Kita berkata kepada Tuhan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Di hadapan Tuhan
kita buka hati kita, izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Kalau masih ada hal-hal yang mengurangi damai sejahtera di hati kita, mari kita bongkar malam ini. Biarkan Tuhan yang memberikan damai sejahtera sejati ku buka hatiku di hadapan-Mu Bapa. Selidiki hatiku Tuhan. Tuhan pulihkan hatiku, berikan damai yang sejati, damai surgawi ada di hatiku, ada di pikiranku. Haleluya. Ku percaya Bapa Kau pulihkan hati umat-Mu. Dalam nama Yesus, hati yang panas saat ini disejukkan oleh Tuhan. Hati yang pahit diubahkan menjadi hati yang manis dalam nama Yesus. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kaulah penjuna ku tanah liat, untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Biarlah sungai kasih-Mu Tuhan
memenuhi setiap hati kami. Sungai-Mu ya Bapa, yang penuh dengan kasih, untuk melingkupi setiap hati kami. Oh, sungai dari Allah, penuhiku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Tuhan, sungai-Mu mengalir di hati kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh-sungguh mengalir di setiap hati kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin di dalam keadaan emosi kami berkata-kata kepada orang lain dan perkataan kami itu menyakitkan orang lain. Tuhan ampuni setiap kami Bapa. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengendalikan emosi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengendalikan hati kami. Mengendalikan pikiran kami, perkataan kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi berkat melalui perkataan kami. Sehingga perkataan kami bisa membangun orang lain. Amin. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang mengalir di hati kami. Kasih-Mu yang penuh di hati kami boleh mengalir kepada orang lain. Kasih kami Tuhan boleh mengalir kepada orang lain karena kami dapat kasih dari Tuhan. Dengan perkataan kami, dengan sikap kami Tuhan, kami boleh mengalirkan kasih itu. Tuhan, tolong kami mengendalikan diri kami Tuhan, supaya kami terus bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang mengendalikan kami. Haleluya. Amin. Kami memohon di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut kami adalah perkataan yang membawa damai sejahtera bagi sekeliling kami. Amin. Tolong kami Tuhan, biarlah perkataan kami membawa sukacita, menjadi perkataan yang menyejukkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengendalikan lidah kami, sehingga kami tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar. Kami tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Ya Tuhan. Melainkan kami boleh mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan,
membawa kebahagiaan Amin. dan damai sejahtera bagi orang lain. Amin. Ampunilah setiap kami Tuhan, kalau terkadang kami masih sering kali mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Ampuni kami Tuhan, tolonglah setiap kami, untuk kami boleh benar-benar mengendalikan lidah kami. Dan biarlah setiap perkataan kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Amin, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah permohonan kami Tuhan, dan tolonglah setiap kami. Haleluya. Amin. Saudara, sebagai murid-murid Kristus, seharusnya mulut kita adalah mulut yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kata-kata kita harusnya seperti kata-kata Tuhan Yesus. Kata-kata yang penuh dengan firman Tuhan. Kata-kata yang membawa orang kepada kebenaran. Kata-kata yang membangun orang lain. Mari kita bertekad sama-sama, kita mau jadi murid Kristus. Kita mau jadi alat untuk pelebaran kerajaan Allah melalui kata-kata kita. Jadikan aku murid-Mu, jadikan aku murid-Mu, jadikan aku murid yang Kau kasihi. Jadikan aku alat-Mu, jadikan aku alat-Mu, jadikan aku alat penjala jiwa. Bentuklah aku ya Tuhan, bentuklah aku ya Tuhan, bentuklah aku menurut kehendak-Mu. Bentuklah aku ya Tuhan, bentuklah aku ya Tuhan, bentuklah aku menurut rencana-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Jadikan aku murid-Mu, jadikan aku Murid-Mu, jadikan aku murid yang Kau kasihi. Jadikan aku alat-Mu, jadikan aku alat-Mu, jadikan aku alat penjala jiwa. Bentuklah aku ya Tuhan, bentuklah aku ya Tuhan, bentuklah aku menurut kehendak-Mu. Bentuklah aku ya Tuhan, bentuklah aku ya Tuhan, bentuklah aku menurut kehendak-Mu. Bentuklah aku menurut rencana-Mu. Tuhan, jadikanlah kami murid-murid yang mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan cinta akan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu itu
boleh hidup di dalam diri setiap kami. Ya, Dan ketika firman itu kami hidupi, kami percaya Tuhan, firman itu akan mengalir dari dalam diri kami. Perkataan-perkataan kami adalah perkataan yang didasari oleh firman Tuhan. Perkataan yang boleh kami hidupi oleh karena kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya setiap hari kami boleh hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Dan setiap hari firman-Mu boleh mengalir dari dalam diri kami melalui perkataan kami yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami menjadi berkat. Dengan firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan dan kami percaya dengan firman yang keluar dari mulut kami, dengan perkataan yang didasari firman Tuhan yang keluar dari mulut kami akan bisa memberkati orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan senantiasa kami boleh hidup di dalam firman. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, tolonglah setiap kami, sehingga setiap perkataan kami itu boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh selalu menceritakan tentang kebaikan-Mu, tentang perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah ya Bapa, melalui setiap perkataan kami, orang-orang yang lain yang ada di sekitar kami, mereka boleh mengenal Engkau. Mereka boleh menjadi percaya akan Engkau. Mereka boleh mengenal dan mendengar akan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan biarlah itu boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan dan berilah kami roh keberanian ya Bapa, untuk kami boleh menceritakan tentang kasih-Mu, untuk kami boleh memberitakan tentang kebenaran firman-Mu, kebenaran Injil-Mu Tuhan, bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, perkataan kami adalah perkataan yang membawa kesaksian bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita akhiri doa-doa kita malam ini, mari sejenak kita teduhkan hati, kita renungkan kembali, ingat baik-baik apa yang sudah kita doakan di hadapan Tuhan malam ini. Biarlah doa kita tidak sekedar menjadi doa kosong, tetapi sungguh-sungguh menjadi doa yang kita lakukan, yang benar-benar terwujud nyata di dalam diri kita, di dalam hidup kita setiap hari. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesal, pikiran dan tuturku bercelang, ampunilah.
bersembah, serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudara-saudara, kiranya sungguh hati kita malam ini diubahkan, mulut kita diubahkan oleh Tuhan. Perkataan kita menjadi kata-kata yang penuh berkat. Maka kiranya Allah Bapa memberkati engkau. Roh Kudus menuntun engkau tiap-tiap hari. Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera di dalam hatimu dan pikiranmu. Sehingga sungguh sesuai dengan firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahteraku, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.